Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Om Tori. Lama banget Om Tori udah nggak update lagi. Kali ini Om Tori punya sedikit keresahan karena mungkin ada dari teman-teman juga mengalami hal yang sama, bingung bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi sebelum itu, by the way, kita lagi di pantai Depok ya. Yogyakarta. Jadi ya maklumlah suaranya lebih Berombak ya, berombak. Nah, pasang surut. Alah, apa sih, oke. kembali lagi om, fokus. Oke gini, jadi masalahnya itu ada pada bagaimana cara kita menghapus atau menghilangkan komen negatif yang ada di Google bisnis kita. Nah, itu ada beberapa cara yang simple dan mungkin juga lebih ribet lagi. Nah, jadi kita akan bahas cara yang simple dulu. Yang pertama, kita harus tahu dulu yang komentar itu beneran real orang atau dia hanya sekedar kepentingan doang. Jadi kayak keluarga atau kayak kompetitor gitu. Nah, kebetulan sekali Om Tori mengalami hal yang sama. Jadi gini ceritanya. Om Tori cerita dulu nih biar paham teman-teman. Jadi Om Tori itu punya bisnis kecil, bisnis lokal itu udah Om Tori jalankan sekitar 3 tahunan. Ya hampir 3 tahun lah. Selama perjalanan itu Om Tori selalu mengutamakan customer ya, karena bisnis Om Tori adalah bisnis jasa ya. Jadi Om Tori selalu mengutamakan customer. Ketika customer itu kurang puas, ketika customer itu komplain, Om Tori Siap ya, jadi garda depan. ya, Om Tori selalu menyelesaikan hal itu dengan cara win-win solution. Ya, dan terkadang win untuk customer dan lose untuk kita, nggak apa-apa. Kita rugi nggak apa-apa, kita balikin duitnya nggak apa-apa. Dan pernah ada kejadian ketika dia komplain, Om Tori balikin 100% uangnya teman-teman. Bahkan harga modalnya pun nggak Om Tori tagih. Nah, jadi di situ, dimana akhir-akhir ini, tepatnya mungkin kemarin ya atau semalam ya, itu ada 2 orang sekaligus yang komen, yang bintang 1 dan bintang 2 sekaligus. Maksudnya dalam waktu yang berbarengan, ya selisih 1 menit lah. Dia bintang 1 dan bintang 2 di Google lokal bisnisnya Om Tori. Dalam hal ini Google Map ya. Nah, itu Om Tori bingung. Apakah orang ini pernah melakukan transaksi ataupun melakukan jasa di tempat bisnisnya Om Tori? Nah, jadi Om Tori telah lagi nih. Kalau emang bener iya, kenapa ada 2 akun dan dia nggak komen apa-apa? Nah, di situ Om Tori mulai curiga nih. Padahal selama ini ketika ada problem, ketika ada komplain, Om Tori selalu menyelesaikannya secara win-win solution tadi. Nah, di sini Om Tori ngelacak orangnya ini. Ternyata orang ini ya, Om Tori samarkan ya, nanti kita lihat ini cuplikannya seperti ini dulu nih. Ya, awalnya dia itu adalah karyawan Om Tori. Entah karyawan, entah mata-mata, entah juga dari kompetitor yang menyuruh mereka jadi karyawan Om Tori atau bagaimana, Om Tori kurang paham. Tapi yang jelas dia memang pernah jadi karyawannya Om Tori. Pada saat itu cuma seminggu karena satu dan lain hal Om Tori kurang setuju. Tapi gaji full, dan kita gaji full, kita gaji lebih mahal dari karyawan lain, juga kita kasih sangu pulang ya kan. Tidak ada sedikit pun Om Tori memakan haknya karyawan, tidak. Tapi dalam hal ini, kenapa dia komen dengan 2 akun, sedangkan di komentarnya yang lain, di akun tersebut, dia memuji-muji kompetitor Om Tori. Ya, dalam hal ini Om Tori punya bengkel namanya Autocar Body Repair. Nah, dia ngejelekin bengkel Om Tori, tapi dia ngebanggain bengkelnya lain. Dimana bengkel itu dia masih bekerja di sana. Bisa dibayangin nggak nih? Jadi dia sebelumnya kerja di, anggaplah, bengkel A ya, sedangkan bengkel Om Tori bengkel B. Dia melamar kerja ke tempat Om Tori. Om Tori terima selama 1 mingguan, dan dia sendiri pun yang bilang evaluasi aja selama 1 minggu. Akhirnya Om Tori terima nih. Setelah Om Tori terima, ternyata pekerjaan dia tidak sesuai dengan apa yang Om Tori bayarkan.
tidak mendapatkan feedback yang lebih, karena bisnis jasa ya, apa yang kita berikan tentunya dia juga memberikan setidaknya setara lah dari apa yang Om Tori berikan. Tapi Om Tori tidak mendapatkan hal itu, sehingga Om Tori tidak melanjutkan ke minggu berikutnya. Singkat cerita, dia kembali lagi mungkin ke bengkel awalnya, dan beberapa hari kemudian dia komen pakai akun palsu. Ya, jadi Om Tori awalnya nggak tahu nih kalau ini adalah ulah karyawan. Akhirnya Om Tori lacak pola dia komen di mana, kemudian dari mana akun tersebut muncul, apakah dia punya bisnis lain. Akhirnya ketemu, oh orang ini ternyata yang komen. Akhirnya Om Tori japri nih di WhatsApp, Om Tori japri dengan baik-baik ya, dengan baik-baik tentunya. Ada masalah apa dengan saya gitu kan, ada masalah apa dengan saya, kenapa kasih pakai akun palsu, kenapa juga kamu melebih-lebihkan bengkel lain kayak gitu. Walaupun itu fakta, kalau Om Tori pun punya jasa yang jelek, balik lagi Om Tori akan menyelesaikan kasus tersebut dengan win-win solution. Tapi kan di sini dia tidak pernah menggunakan jasa Om Tori. Nah, dia tidak menggunakan jasanya Om Tori sebagai customer. Artinya apa ya, dia menjelek-jelekan skillnya sendiri dong, kayak gitu kan. Kalau dia memang apa namanya berkata jujur kalau jasa Om Tori jelek, ya udah, Om Tori juga nggak marah. Kalau emang dia faktanya adalah customer Om Tori, tentu Om Tori akan selesaikan dengan win-win solution. Tapi di sini dia nggak kayak gitu. Apakah dia itu sebagai kompetitor atau sebagai individu, di situ Om Tori nggak tahu. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu nih siapa yang komen, dilacak, kemudian polanya bagaimana, kemudian apa namanya aktivitas dia komen di tempat lain bagaimana. Nah, di situ kita bisa ngajuin banding ke Google. Kita ngajuin banding, di mana ada beberapa opsi. Yang pertama, dia itu punya kepentingan khusus atau dia sebagai spammer. Di sini harus hati-hati teman-teman. Kalau dia memang memang pernah mengunjungi lokasi kalian, tentu di situ tidak terbaca spam, tapi terbaca ada kepentingan khusus kayak gitu. Jadi Google juga mereview atau menilai hal itu ya butuh waktu sih, memang butuh waktu. Dan akhirnya komen orang tersebut dihapusnya sendiri karena ini dia mulai apa ya, mungkin dia merasa sih kalau dia itu apa ya, mungkin dia merasa salah atau gimana. Setelah Om Tori japri melalui WhatsApp, ya Om Tori bilang tadi, dia nggak bales, beberapa jam kemudian dia hapus. Nah, dari situ kalian bisa ambil ambil pelajaran ya, di mana hati-hati dengan customer, dengan karyawan yang mungkin di sini pelajarannya adalah orang yang menjelekkan bisnis kita kemungkinan itu pernah berinteraksi sama kita, artinya pernah deket sama kita kayak gitu. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar memilih karyawan, pintar-pintar membaca situasi. Walaupun karyawan diberi fasilitas yang bagus, diujol kalau di bahasa Jawa ya, diujol terus itu, diumbul-umbul gitu kan, di awalnya itu dikasih enak. Nah, itu justru akan menjadi bumerang teman-teman. Kalau kalian udah enggak memuji dia, kalau kalian udah enggak ngasih dia sesuatu, itu jadi bumerang malahan. Jadi ya wajar-wajar aja lah kalau dia memang kerjaannya ala kadarnya. Kita nggak usah terlalu lebay, kita nggak usah terlalu banyak kasih bonus, ya biar biasa aja. Takutnya nanti kalau orang tersebut dikasih kesenangan, dikasih pemenuhan fasilitas, ketika dia tidak mendapatkan itu, dia malah menyerang balik kita. Nah, itu ironinya kayak gitu. Padahal kita juga memikirkan beliau gitu kan, kita juga memikirkan beliau, dan kita juga masa sih buka usaha buat kita nggak cari makan kan, nggak mungkin ya kan. Masa kita buka usaha kita nggak pengen ngembangin usaha kita ya kan, kita ada perhitungan sendiri untuk itu. Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati. Dan tips lain untuk bagi kalian yang memang pengen hapus komen tersebut, kalian juga bisa pakai sistem penyelesaian masalah secara politik. Jadi teman-teman juga bisa biarin dulu komen-komen yang negatif, biarin, kemudian kalian balas dengan bukti dan data dan fakta. Kalau sesuatu yang mereka komen itu nggak bener,
Jadi kalian punya argumen sendiri, punya dasar sendiri untuk melawan atau mengkontra postingan-postingan mereka tuh yang menjelekkan kita. Jadi kadang-kadang kita kalau dapat komentar itu langsung kita balas, ya mohon maaf gini-gini, kita bisa ngomong itu. Jangan dulu, kita pikirkan dulu. Kita analisa dulu. Apakah omongan orang ini benar? Apakah komentar orang ini benar? Baru kita kontra dengan data dan fakta yang benar-benar nusuk kayak gitu. Kamu dari Kalau perlu, sorry, nggak bisa mutu soalnya bener yang diomongin bener semua. Kalau perlu dengan analisanya itu buka lagi kalau itu bisnis ya, buka lagi customer yang pernah datang ke kita. Betul. Kalau ada historinya. Ada historinya, minta data, ada notanya data. enggak, ada bukti fotonya enggak, ada salah kita di mana. Nah, itu penting, betul. Itu jadi bahan pertimbangan juga. Kalaupun memang dia pernah punya nota, punya bukti di tempat kita dan dia nggak puas, selesaikanlah dengan cara win-win solution tadi. Kalaupun dia minta ganti rugi, silakan, asalkan jangan mengganti rugi yang bukan haknya dia, yang bukan dari kapasitas kalian. Kayak gitu. Contoh, Jadi sesuai order ya aja. sesuai order aja kayak gitu. Jadi kita bisa ngajuin banding kepada Google juga, dan juga kita bisa menelaah ya, introspeksi apa kita melakukan kesalahan kepada orang kayak gitulah. So tetap semangat yang punya bisnis lokal. Jadi cara lain yang terakhir, mungkin kita bisa menyeimbangkan komentar positif dan komentar negatif. Sebetulnya komentar negatif itu wajar dalam sebuah bisnis. Itu tidak harus dihindari, tidak harus ditakuti, tidak harus jadikan beban. Nggak apa-apa, asalkan kita punya value yang lain untuk pangsa pasar yang lain. Contoh gini, dalam dunia perbengkelan ya, misalnya gini, saya punya bengkel Mercedes atau bengkel Toyota, dealer resmi, yang komentar negatif banyak kan. Tapi apakah orang lain peduli dengan komentar negatif? Enggak. Mereka tetap maju. Mereka tetap maju. Brand is brand. Iya. Itulah gunanya kita ngembangin brand dan menyeimbangkan komentar positif dan komentar negatif. Ya. Ya mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Karena sesungguhnya masuk dalam dunia bisnis itu tuh asik. Yes. Ya kayak gitulah. Nanti kita akan bahas lagi cerita-cerita tentang pengembangan bisnis. Ada lagi nih yang harus kalian tahu tentang SEO dan SEM. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih, silakan menikmati suasana pantai.